Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa pemirsa Solihah dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam banyak kebaikan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada video sebelumnya dijelaskan bahwa penafsiran Al-Quran ini harus dengan keilmuan yang paripurna, kemudian ulama yang jujur maksum, dan penafsirannya pun antara ulama satu dengan lainnya itu terdapat perbedaan di tanawu, bukan di tadud. Ada beberapa bahasa yang sebenarnya beda bahasa tapi maknanya sama, itu namanya tanawu, perbedaan yang masih dalam satu rel, bukan tadud. Kalau tadud adalah kontradiktif, bertentangan. Pada prinsipnya setiap ayat yang terkandung di dalam Al-Quran adalah saling menjelaskan dan tidak ada yang kontradiktif atau bertentangan. Imam Ibnu Taimiyah dalam pengantarnya menjelaskan, jikapun ada di dalam Al-Quran peristiwa seperti anjing Ashabul Kahfi warna apa, atau bahtera Nabi Nuh terbuat dari kayu apa. Nah, yang seperti itu bukan prinsip, dan kemudian misal pun terjadi perselisihan itu tidaklah menjadi hujah. Apalagi misal berita dari ahli kitab, Rasulullah bersabda, apa yang datang dari ahli kitab kamu tidak boleh membenarkan, tidak juga mendustakan. Artinya bahkan di antara tabi'in ketika itu berselisih maka tidak bisa menjadi hujah. Dan ketahuilah bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 Allah memakai kalimat zalikal kitab, ya, tapi dalam penerjemahan inilah kitab. Mengapa zalika? Karena sebelum Al-Quran sampai pada kita, sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ini tertulis pada Lauhul Mahfuz. Jadi betapa istimewanya Al-Quran. Firman Allah, rahasia-rahasia yang ada di Lauhul Mahfuz Allah turunkan menjadi mukjizat, bagian dari mukjizat Nabi SAW, dan kita bisa memeliharanya dalam bentuk hafalan dan pengamalan. Pada halaman 32 masih pengantar dari Imam Ibnu Taimiyah dengan judul Sebaik-baik Metode Tafsir, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau Al-Quran dengan As-Sunnah, Sunnah yang datang daripada Nabi SAW. Kemudian di bawahnya, jika itu sulit, tidak ditemukan, maka Al-Quran dengan keterangan para sahabat. Jika itu tidak ditemukan, maka Al-Quran dengan keterangan tabi'in. Seperti itu. Tadi dibacakan Quran surat Al-Hijr ayat 9 bahwa Al-Quran itu pasti dijaga oleh Allah, ya. Al-Quran merupakan firman Allah SWT dan Allah pula yang menjaganya.
sejak dari Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi penutup, nabi terakhir, maka ketika itu juga sampai nanti akhir zaman kita semua adalah umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang mengikuti beliau, berislam dan berpetunjuk Quran, maka selamatlah ia. Rasulullah bersabda, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Illa man abad. Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau? Yang tidak mau pastinya dia tidak mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, beragama Islam dan berpedoman pada Al-Quran. Selanjutnya pada judul menafsirkan Quran dengan akal atau logika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa berkata tentang Quran tanpa ilmu, maka bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka. Ini dari beberapa para sahabat ya, hadisnya berarti mutawatir. Dari Jundub bin Abdullah, Rasulullah bersabda, barang siapa mengatakan tentang Quran dengan pendapatnya, maka dia tetap salah walaupun pendapatnya benar. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah keadaan sebagian ahli ilmu dalam meriwayatkan hadis dari para sahabat Nabi SAW dan yang lainnya, bahwasanya mereka sangat berhati-hati dalam menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Adapun orang-orang yang meriwayatkannya dari Mujahid, Qatadah atau yang lainnya dari kalangan ahli ilmu, bahwa ketika mereka menafsirkan Al-Quran, bukan berarti mereka berkata tentang Al-Quran atau ketika menafsirkannya tanpa ilmu atau karena keinginan sendiri. Jadi selalu mereka memiliki hujah. Hujah sandaran paling lemahnya adalah tabi'in, atasnya lagi sahabat. Sahabat ini mereka yang hidup bersama Rasulullah. Kemudian atasnya lagi Quran yang ditafsirkan oleh Rasulullah. Nah, yang paling tinggi adalah menafsirkan Quran dengan Quran. Seperti itu. Ya, demikianlah pengantar dari Imam Ibnu Taimiyah untuk tafsir Ibnu Katsir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.